mukjizat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad. Tidak ada yang menandingi keindahan bahasa Al-Quran dan keindahan ketika kita melantunkan Al-Quran. Banyak orang yang hatinya tergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemudian dia mendapatkan risalah kebenaran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya walau telah diturunkan 14 abad yang lalu. Akan tetapi tetap terjaga dalam satu bahasa yang terangkai di dalamnya. Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk memalsukan Al-Quran, namun usaha itu selalu kandas dan sia-sia. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat dan 51.900 kata itu dengan mudah dihafalkan oleh orang-orang yang beriman dan mempunyai hati yang bersih. Al-Quran adalah sumber ilmu yang tidak pernah ketinggalan zaman, bahkan selalu mendahului zaman. Karena kebenarannya baru terbukti ketika zaman sudah mampu menciptakan teknologi mulai dari ilmu matematika, biologi, kedokteran, fisika, kimia, bahasa, sejarah dan lain-lain. Segala ilmu telah terbukti sebelum ditemukan. Al-Quran telah menafsirkan dan menuliskannya. Keajaiban lain dari Al-Quran yang tak kalah mencengangkan adalah bahwa Al-Quran ternyata tersusun menurut perhitungan matematis yang sangat teliti dan sangat cerdas. Berikut ini sejumlah perhitungan yang benar-benar merupakan mukjizat. Kata yaum, hari, dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 365 kali, yang sama jumlahnya dengan jumlah hari pada tahun Syamsiyah. Kata yaum, hari, dalam bentuk jamak sebanyak 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Kata syahr, bulan, sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Kata sab'u, minggu, disebutkan 7 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah sa'ah, jam, yang didahului dengan harf, sebanyak 24 kali, sama dengan jumlah jam dalam satu hari. Kata sujud disebutkan 34 kali, sama dengan jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Kata sholawat disebutkan 5 kali, sama dengan jumlah sholat wajib sehari semalam. Kata akimu, yang diikuti kata sholat sebanyak 17 kali, sama dengan jumlah rakaat sholat fardu. Kata al-dunya disebutkan sebanyak 115 kali. Begitu juga kata al-akhirah sebanyak 115 kali. Kata al-israf disebutkan 23 kali. Begitu juga kata kebalikannya, al-surah. Kata malaikat disebutkan 88 kali. Kata kebalikannya, al-syayatin, juga 88 kali. Kata al-sultan disebutkan 37 kali. Kata kebalikannya, al-nifaq, juga 37 kali. Kata har, panas, sebanyak 4 kali. Kebalikannya, al-bar, dingin, juga 4 kali. Kata al-harb, perang, sebanyak 6 kali. Kebalikannya, al-husra, tawanan, 6 kali. Kata al-hayat, hidup, sebanyak 145 kali. Kebalikannya, al-maut, mati, 145 kali. Kata kalu, mereka mengatakan sebanyak 332 kali. Kebalikannya, kul, katakanlah, juga sebanyak 332 kali. Kata al-sayyiat, keburukan, yang menjadi kebalikannya kata al-sahihat, kebajikan, masing-masing 180 kali. Kata al-rahbah, cemas, takut, yang menjadi kebalikan kata al-rakbah, harap, ingin, masing-masing 8 kali. Kata al-nafu, yang menjadi kebalikan kata al-fasad, masing-masing 50 kali.
kata Anas yang menjadi kebalikan kata Al-Rusul masing-masing 368 kali. Kata Al-Asbat yang menjadi kebalikan kata Al-Awariyun masing-masing 5 kali. Kata Alia yang menjadi kebalikan kata Al-Alaniyah masing-masing 16 kali. Masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sekarang lakukan perhitungan sebagai berikut. Dengan mencari persentase jumlah kata bahar lautan terhadap total jumlah kata bahar dan bar, kita dapatkan 32/45 kali 100% sama dengan 71,111111%. Dengan mencari persentase jumlah kata bar daratan terhadap total jumlah kata bahar dan bar, kita dapatkan 13/45 kali 100% sama dengan 28,88888889%. Kita akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada 14 abad yang lalu menyatakan bahwa persentase air di bumi adalah 71,11111111% dan persentase daratan adalah 28,8888888889, dan ini adalah rasio yang real dari air dan daratan. Itulah sebagian kecil keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran. Keajaiban yang lain merupakan misteri yang akan insya Allah akan dipecahkan oleh orang-orang yang berilmu. Seorang ahli biokimia berkebangsaan Amerika keturunan Mesir dan seorang ilmuwan Muslim, Dr. Rashad Khalifa, adalah orang yang pertama yang menemukan sistem matematika pada desain Al-Quran. Dia memulai meneliti komposisi matematik dari Al-Quran pada tahun 1968, dan memasukkan Al-Quran ke dalam sistem komputer pada tahun 1969 dan 1970, yang diteruskan dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris pada awal 70-an. Dia tertantang untuk memperoleh jawaban dalam menjelaskan inisial pada beberapa surah dalam Al-Quran seperti Alif, Lam, Mim, yang sering diberi penjelasan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dengan tantangan ini, dia memulai riset secara mendalam pada inisial-inisial tersebut setelah memasukkan teks Al-Quran ke dalam sistem komputer, dengan tujuan utama mencari pola matematis yang mungkin akan menjelaskan pentingnya inisial-inisial tersebut. Setelah beberapa tahun melakukan riset, Dr. Khalifa mempublikasikan temuan-temuan pertamanya dalam sebuah buku berjudul Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabet pada Oktober tahun 1973, bertepatan dengan Ramadan 1393. Demikian penjelasan ringkas tentang perhitungan yang mukjizat dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.